Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku, seluruh siswa-siswi akuntansi kelas 12 SMK Nurul Taqwa. Gimana, apa kabar? Bu Nurul harap kalian dimanapun berada selalu di rumah ya. Stay safe selalu, stay healthy selalu, kamu selalu sehat dan tetap semangat buat belajar. Meskipun kita sudah berbulan-bulan nggak bisa ketemu, nggak bisa tatap muka langsung di sekolah, dan sampai hari ini pun tanggal 20 Juli 2020 kita pembelajaran pertama di tahun ajaran 2020-2021 kita masih belum bisa ketemu. Kita masih harus pembelajaran secara online atau dalam jaringan. Jadi di pertemuan pertama ini Bu Nurul nggak akan banyak ngasih tugas ke kamu. Bu Nurul pengen kenalan dulu. Karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi apalagi untuk kelas 12 AK3 AK4. Kelas 12 AK3 AK4 belum pernah ketemu Bu Nurul selama 2 tahun. Kelas 10 dan 11 kita nggak pernah ketemu. Jadi di pertemuan ini Bu Nurul pengen kenalan dulu. Kenalkan, nama Bu Nurul Lailia. Dan di tahun ajaran ini di kamu di kelas 12 kita akan ketemu di mata pelajaran praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur. Jadi kalau kemarin kamu praktikumnya kelas 11 ketemu sama Bu Tanti. Nah, kalau untuk di kelas 12 kamu praktikumnya akan ketemu sama Bu Nurul. Bu Nurul ini alamatnya ada di Dusun Rejosari, Desa Bangunsari, Kecamatan Songgon. Tepatnya kalau orang-orang kenalnya sih di Seroyo ya. Yang sudah tahu Seroyo pasti sudah tahu di mana rumahnya Bu Nurul. Jadi siapapun boleh nanti mampir ke rumahnya Bu Nurul, kita belajar bareng. Dan nomor HP-nya Bu Nurul di 085 236 966 119. Jadi siapapun yang mau menghubungi Bu Nurul boleh hubungi Bu Nurul di nomor yang sudah Bu Nurul sebutkan. Jadi pertemuan kali ini Bu Nurul pengen kenalkan. Kalau Bu Nurul sudah kenalan sama kamu, maka Bu Nurul pengen kenal kamu. Terutama kelas semuanya kelas 12 AK1, AK2 atau AK3 ataupun AK4, Bu Nurul pengen kenal lebih dekat dengan kamu karena kita nanti selama di kelas 12 selama sampai di kamu mengantarkan lulus kamu akan bersama Bu Nurul. Jadi nanti di mapel praktikum ini kita akan belajar penuh. Kita akan belajar penuh. Jadi di mapel praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur di kelas 12 ini kita akan belajar semua yang ada di akuntansi. Jadi kalau kamu belajar di akuntansi keuangan, kamu belajar per materi. Contoh kita belajar persediaan dimatengin. Terus belajar tentang utang dimatengin. Tapi kalau di praktikum sama seperti kamu sama Bu Tanti di praktikum akuntansi. Jadi praktikum akuntansi ini mapel yang merangkum semua mapel. Jadi kamu kalau belajar pajak di praktikum juga ada. Kamu belajar akuntansi keuangan di praktikum juga ada. Belajar perbankan di praktikum juga ada. Semuanya ada. Jadi kalau kamu pengen sukses belajar di mapel praktikum ini, kamu juga harus bisa sukses di mapel-mapel yang lain. Karena semuanya berkaitan. Jadi mapel lain usahakan kamu bisa belajar dengan maksimal, sehingga ketika nanti di mapel praktikum kamu juga bisa lebih mudah gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kamu pajak nggak mau belajar dengan baik, maka nanti pas otomatis ketika di praktikum kamu tidak bisa mengikuti mapel praktikum dengan baik begitu. Jadi praktikum ini mapel yang paling ujung tombak kamu nanti, karena arahnya nanti praktikum ini adalah mengantarkan kamu bisa mengikuti nanti ujian akhir kejuruan atau uji kompetensi keahlian dengan baik. Jadi di situ. Jadi praktek dari awal siklus accounting, mulai dari transaction atau transaksi sampai dengan nanti ke pelaporan keuangan begitu. Dan kompleks sekali. Dan kalau kamu nanti kalau kemarin kamu belajar sama Bu Tanti, praktikumnya adalah praktikum akuntansi jasa dan dagang, tapi kalau di
mapel kelas 12 praktikumnya yang akan kita pelajari adalah sampai ke perusahaan manufaktur. Jadi nanti harapannya nanti saya akan mengantarkan kamu bisa belajar gimana memproses accounting dari transaction sampai ke laporan keuangan. Itu kita matengin dulu dagangnya, setelah itu kita juga akan lanjut belajar ke manufaktur. Karena kita nanti tidak akan tahu ketika uji kompetensi keahlian di akhir, ketika kamu nanti penentuan kelulusan apakah menggunakan akuntansi untuk perusahaan dagang atau akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Begitu. Itu sekilas aja, karena di pertemuan kali ini Bu Nurul nggak akan ngasih banyak-banyak materi ke kamu. Bu Nurul cuma pengen kenalin itu yang akan kita pelajari. Jadi nanti tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang berarti kita akan belajar bagaimana menganalisis, analyze transaksi dari awal sampai nanti proses pembuatan laporan keuangannya. Tapi kalau di perusahaan manufaktur kita juga akan belajar gimana nanti kita analyze transaction dari awal sampai ke pelaporan keuangan. Apa bedanya nanti? Jadi begitu, dari awal sampai akhir. Makanya kenapa saya bilang mapel yang lain kamu juga harus jago. Kalau pengen jago mapel praktikum, kamu harus jago juga mapel-mapel yang lain. Jadi pastikan mapel-mapel yang lain kamu juga oke, ya. Begitu. Itu sekedar gambaran. Nah, kemudian untuk awal aja, untuk pemanasan kita nggak perlu, Bu Nurul nggak pengen ngasih tugas yang berat ke kamu. Bu Nurul pengen kenal dulu ke kamu. Kelas AK1, AK2 memang kita udah pernah ketemu, tapi banyakan yang lupa namanya siapa, terus wajahnya seperti apa. Bu Nurul masih belum pernah tahu. Jadi Bu Nurul pengen kamu setelah nonton videonya Bu Nurul langsung kamu foto selfie, kirim ke WA-nya Bu Nurul. WA-nya yang sudah Bu Nurul sebutkan tadi. Foto selfie dengan kasih format, kasih nama, nomor absen, dan kelas berapa kamu. Jadi Bu Nurul tahu nih, oh ini ternyata kamu si A dari kelas ini, wajahnya seperti ini. Karena kita belum bisa ketemu ya kan ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu kedua, itu tugas yang pertama ya. Kamu cuman cukup foto selfie, kirim ke WA saya dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian yang kedua, Bu Nurul pengen tahu apa sih selama ini kendala kamu belajar akuntansi gitu. Jadi Bu Nurul pengen kamu siapkan buku folio. Jadi nanti ya selama pembelajaran entah itu online atau tidak, di praktikum ini kita menggunakan buku folio, buku yang besar itu ya. Kalau AK3, AK4 belum terbiasa dengan bahasanya Bu Nurul, buku yang biasa kamu sebut buku besar itu adalah buku folio. Ya, jadi kita menggunakan buku itu. Jadi baik secara online maupun secara tatap muka nanti kita gunakan buku itu. Jadi kalau nanti ada tugas secara online kamu bisa kerjakan di buku folio itu. Nah, caranya gimana? Setelah kamu foto selfie, Bu Nurul kepengen kamu mikir, kamu ingat-ingat lagi. Kira-kira apa sih? Kira-kira apa sih kendala kamu selama ini belajar sama akuntansi gitu? Kira-kira apa sih yang susah? Bu, saya ini susah kalau suruh bikin jurnal penyesuaian. Bu, saya ini bingung kalau suruh jurnal. Bu, saya ini bingung kalau suruh bikin laporan keuangan gitu. Kamu kamu tulis aja. Jadi kamu nanti di buku folio, kamu tulis awal judulnya cerita Classroom 20 Juli 2020. Ya, setelah itu bawahnya kasih nama, nomor absen, sama kelas berapa ya. Setelah itu di bawahnya kamu langsung tulis, kamu boleh cerita dalam bentuk karangan. Kamu cerita, Bu, saya ini sebenarnya di akuntansi tuh bingung kalau suruh jurnal, saya tuh bingung kalau disuruh bikin laporan keuangan, saya tuh susah, Bu, ini apa sih? Kamu boleh cerita semuanya, tulis di situ. Jadi Bu Nurul nanti kedepannya tahu Bu Nurul harus ngapain sih, biar nanti di mapel praktikum ini kita bisa belajar, kamu juga bisa mengikuti Bu Nurul juga bisa mengantarkan kamu belajar mapel praktikum dengan maksimal. Begitu. Jadi di pertemuan kali ini hanya cukup itu, kita nggak usah
berat-berat dulu, kita kenalan. Jangan lupa selfie kirim ke WA-nya Bu Nurul, dan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, semangat selalu. Dadah. Assalamualaikum.